Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gavin Alfaiz dengan NIM 1030124149 akan menjelaskan 3 webinar etika AI. Oke, jadi presentasi ini membahas topik yang sangat relevan untuk kita semua di dunia akademik, yaitu kesadaran etika dalam AI untuk akademis. Pembicaranya adalah Profesor Wisnu Jatmiko dari Fakultas Ilmu Komputer UI yang sangat aktif di dunia riset AI dan memegang banyak peran penting. Jadi beliau sangat kompeten di bidang ini. Presentasi ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu AI dan generatif AI? Pertama-tama beliau menjelaskan dasar-dasarnya. Apa itu AI? Sederhananya, AI adalah upaya untuk membuat komputer bisa berpikir dan melakukan hal-hal yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Salah satunya tes terkenalnya adalah Turing Test, di mana kita mencoba membedakan apakah kita sedang berinteraksi dengan manusia atau komputer. Contoh paling heboh tentu saja saat AlphaGo dari Google mengalahkan juara dunia Go, Lee Sedol. Lalu, apa itu generatif AI? Ini adalah jenis AI yang bisa menciptakan konten baru, seperti teks, gambar, bahkan video yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh paling kita kenal adalah ChatGPT dan DALL-E. Ini berbeda dengan AI prediktif yang hanya menganalisis data untuk memprediksi sesuatu, misalnya laba perusahaan atau cuaca. Lalu kegunaannya di pendidikan apa? Banyak sekali, mulai dari membantu siswa mengerjakan PR langkah demi langkah, membuat ringkasan materi, menulis soal ujian, menjadi tutor virtual, bahkan membantu mencari ide untuk tulisan kreatif. Lalu yang kedua, inti masalahnya pengantar etika AI. Setelah tahu kemampuannya, kita masuk ke bagian terpentingnya adalah etika. Etika itu apa? Pada dasarnya inilah prinsip moral yang mengatur bagaimana AI dikembangkan dan digunakan. Tujuannya untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian bagi manusia. Prinsip-prinsip utama etika AI ada 4 pilar yang harus kita pegang. Yang pertama, transparansi. Kita harus bisa paham bagaimana sebuah AI mengambil keputusan. Pengembang pun harus terbuka soal cara kerja sistem mereka. Lalu keadilan. AI tidak boleh diskriminatif. Hasilnya harus adil, tidak merugikan kelompok tertentu. Lalu privasi. Data yang kita masukkan ke sistem AI, terutama data pribadi atau sensitif, harus dijaga kerahasiaannya. Lalu akutabilitas. Pengembang dan pengguna harus bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh sistem AI. Nah, lalu yang ketiga, aturan main, etika penggunaan ChatGPT di dunia akademik. Nah, ini bagian yang paling praktis untuk kita, bagaimana aturan mainnya, boleh atau tidak. Kemendikbud memberikan panduan simpel. Jika akurasi output sangat penting dan Anda tidak punya kemampuan untuk memverifikasikannya, maka tidak aman untuk menggunakan ChatGPT. Panduan dari universitas top dunia. Umumnya, jangan pernah memasukkan data pribadi rahasia atau hasil penelitian yang belum dipublikasikan ke dalam ChatGPT versi publik. Lalu tanggung jawab. Anda sebagai penulis bertanggung jawab penuh atas semua konten yang Anda hasilkan, meskipun dibantu AI. Ingat, AI bisa berhalusinasi atau memberikan info yang salah. Lalu keaslian karya. AI hanya alat membantu untuk memperbaiki bahasa atau struktur, bukan untuk menggantikan Anda dalam menghasilkan ide, analisis, atau kesimpulan. Lalu transparansi adalah kunci. Selalu akui penggunaan AI. Penerbitan besar seperti IEEE dan Elsevier mengharuskan penulis untuk mencantumkan penggunaan AI di bagian acknowledgements atau metodologi. AI tidak boleh dicantumkan sebagai penulis atau author. Panduan dari Universitas Indonesia atau UI yang boleh DOS, gunakan AI untuk mencari literatur, meringkas, atau membantu desain studi. Cantumkan penggunaannya di ucapan terima kasih dan metodologi. Jika menggunakan hasil preface AI, jadikan itu pembanding dan pembuat preface versi Anda sendiri. Yang tidak boleh, menjadikan AI sebagai penulis, memasukkan data atau memasukkan data rahasia. Lalu yang keempat, contoh nyata pelanggaran etika. Untuk membuatnya lebih jelas, Profesor Wisnu memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran dalam penelitian. Yang kedua, pelanggaran dalam pengolahan data. Yang ketiga, pelanggaran dalam penulisan.
Jadi kesimpulan besar dalam AI, khususnya generatif AI seperti ChatGPT, adalah alat bantu yang sangat kuat, namun penggunanya di dunia akademik harus diimbangi dengan kesadaran etika yang tinggi. Kunci utamanya adalah integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pemikiran kritis. Kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab kita sebagai insan akademik kepada mesin. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.